إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat yang senantiasa diulang oleh khatib adalah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa di semua sisi kehidupan kita. Takwa di mana saja kita berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita bertakwa dengan jalan mengerjakan perintah-perintahnya, dan kita dibantu oleh Allah Ta'ala menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dan ini pertanyaan yang perlu kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah kemudian melanggar aturan Allah Ta'ala? Masing-masing kita pernah berbuat salah. Masing-masing kita pernah melakukan salah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pernah melakukan salah. Setiap anak Adam. Kalau kita mengaku salah satu di antara anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam, maka kita pasti pernah melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang terbaik di antara orang-orang yang melakukan salah, tidak lalai dalam kesalahannya, tidak lalai dalam dosanya, tidak lalai. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalaupun kita banyak dosa, dan memang kita banyak dosa, kita semuanya banyak dosa. Kami yang menyampaikan dan siapapun yang kemudian mengaku dirinya adalah hambanya Allah dan sekaligus dia adalah anak cucu Adam, pasti pernah berbuat dosa. Bahkan kadang dosa itu berulang. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari kita merenungkan tentang dosa itu sendiri. Mari kita refleksikan diri kita. Kita ini banyak salah, banyak dosa. Orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa, maka yang di benaknya harusnya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang definisi dosa. Apa sih dosa itu? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Rasulullah pernah menjelaskan tentang definisi dosa dan definisi kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sopan santun, ketemu dengan orang senyum, ketemu dengan orang salam, ketemu dengan tetangga baik, ketemu dengan teman itu menunjukkan pribadi yang menyenangkan. Itu akhlak yang baik, itulah kebaikan yang asli. Betapa banyak orang-orang yang kemudian dia sibuk mengisi amaliyah solehnya secara personal kepada Allah Ta'ala, sholat malam, puasa sunnah, Masya Allah, tabarakallah, tapi kemudian kalau sama tetangganya sering menyakiti, Anda belum berlaku baik. Harus ada refleksi terkait dengan lingkungan kita. Bagaimana masyarakat kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan saudara, dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, dengan pasangan, harus juga baik. Itulah definisi akhlak yang baik. Wal ithm, dan dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Yang namanya dosa yaitu apa? Aktivitas amalan yang engkau ketika melakukannya jiwamu merasa tidak tenang, berdebar-debar, ada rasa takut di situ, dan kamu tidak suka kalau perbuatanmu itu diketahui oleh manusia. Itulah dosa, jamaah rahimakumullah.
Sungguh, orang-orang yang masih hatinya bersih, ketika pertama kali dia berbuat dosa, dia masih berdebar-debar takut. Orang yang pertama kali mencuri, dia masih takut-takut. Orang yang pertama kali berzina, masih takut-takut. Orang yang pertama kali minum khamar, masih takut-takut. Tapi ketika dosa itu terus, sampai dosa itu mengakar dalam jiwanya, dan hatinya semakin busuk, hatinya semakin hitam, maka ternyata dosa itu justru malah tidak bikin dia takut, tapi malah dia bikin bangga. Waliyadzubillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita perlu merenungkan tentang perkara ini. Kalau kita banyak dosa dan kita ini banyak maksiat, maka kuncinya cuma satu. Ada nasihat yang cukup indah. Kalau kita memang punya dosa dan memang ada hikmahnya. Ada pertanyaan besar, kenapa Allah takdirkan kita berbuat dosa? Supaya kita tidak gampang melecehkan orang lain. Sebagian orang karena dia mungkin lebih solih, dia gampang sekali merendahkan temannya yang belum solih. Sebagian lagi yang rajin sholat malam, puasa Senin Kamis dan seterusnya, lalu kemudian dia merasa seolah-olah dia adalah orang yang paling hebat, padahal belum tentu temannya yang saat ini gak sholat Jumat suatu saat bisa diubah sama Allah menjadi orang yang paling sempurna dalam imannya. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah melecehkan. Kalau kita banyak dosa, kita banyak salah, tugas kita cuma satu, bertobat kembali kepada Allah. Jangan melecehkan teman kita. Sibukkan diri kita tentang aib-aib kita. Dosa kita banyak. Makanya dalam hadis, dalam perkataan indah dan dinukilkan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kesibukan hariannya mencari-cari aib dirinya sendiri daripada mencari-cari aib orang lain. Mari kita koreksi aib kita. Yang sudah rajin sholat, maka koreksi lagi. Saya sholat ini ikhlas karena Allah, apa karena ingin dipuji orang? Yang sudah rajin baca Quran, saya ini termasuk orang yang ikhlas ketika membaca Al-Quran, atau justru malah ingin dibangga-banggakan oleh masyarakat? Yang sudah kemudian aktif dalam berdakwah, maka katakan kepada diri kita, kita ini dakwah ikhlas karena Allah, atau karena ada tendensi duniawi? Mari kita refleksikan. Sedangkan yang belum berbuat amal soleh, maka sibukkan dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jamaah sholat Jumat, jangan pernah melecehkan. Karena kalau kita punya kebiasaan melecehkan kesalahan orang, oh si fulan begini, nanti khawatirnya kita akan terjebak dengan dosa yang sama. Dalam hadis disebutkan, meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, apa kata Rasulullah? Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya dalam satu dosa. Mungkin ada teman kita pernah berbuat dosa, mungkin ada teman kita tergelincir amaliyahnya, mungkin ada teman kita yang mungkin pernah kepleset melakukan maksiat. Terus kita lecehkan berlebihan. Mohon maaf, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tidak suka maksiat, iya. Kita tidak senang ada kemaksiatan minum khamar, kemaksiatan mencuri, kemaksiatan zina. Iya, betul, memang Allah tidak suka, Allah murka kepada pelakunya. Kepada siapa? Kepada perbuatannya. Tapi kepada orang-orang yang sedang terjebak kemaksiatan itu, tugas kita adalah mendoakan mereka. Mari kita rangkul. Kenapa? Sambil kita bayangkan, saya juga punya dosa kok. Cuman bedanya apa? Dosa dia itu zina, sedangkan dosa orang yang ngerti iman, ngerti akidah, ngerti kemudian pemahaman agama, biasanya dia terfitnah dengan dosa yang namanya riya. Biasanya terfitnah dengan dosa yang namanya ujub. Saya lebih baik daripada dirimu, saya lebih soleh daripada dirimu. Itu penyakitnya ahli ibadah. Maka jamaah sholat Jumat, jangan pernah kita melecehkan saudara kita. Boleh jadi saudara kita, kerabat kita yang hari ini enggak sholat Jumat, suatu saat Allah akan bukakan pintunya taubat, lalu kemudian menjadi imamnya di masjid kita ini. Dan kita enggak pernah tahu tentang hal itu. Maka dari itu jangan pernah merecehkan dan jangan pernah merendahkan. Kemudian yang kedua, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang kedua berkaitan dengan dosa ini, dosa apapun itu ada pengaruhnya. Jangan pernah meremehkan dosa. Dosa sekecil apapun, kita melepas pandangan kepada yang haram, ada pengaruhnya. Kita ngomongin teman, ada pengaruhnya. Disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan dalam riwayatnya, disebutkan Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi. Dinukilkan juga oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Apa kata beliau? Kata sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, beliau menyebutkan tentang dua keadaan manusia.
yang beramal soleh dan yang berbuat dosa. Apa kata beliau? Innalil hasanat diya'an fil wajh. Orang yang melakukan amal soleh, sholat, ngaji, baca Quran, kemudian zikir, apapun amal solehnya, sekecil apapun, maka akan tampak di wajahnya. Diya'an fil wajh. Wa nuru fi qalb. Hatinya pun juga bercahaya, bersinar. Wasi'atan fil rizq. Allah Ta'ala luaskan rezekinya, digampangkan rezekinya. Wa quwwatan fil badan, dan diberikan kekuatan di dalam fisiknya, badannya. Kata para ulama, quwwatan fil badan, quwwatan fit ta'ah, kuat dalam ketaatan. Meskipun usianya mungkin 60, 70 tahun, tapi dia sanggup sholat malam, sepanjang malam, baca Quran, sanggup. Allah kasih kekuatan itu. Wa mahabbatun fi qulubil khalq, dan manusia itu senang dengan dirinya. Enak ya sama dia ya, baru lihat wajahnya saja saya sudah ingat amal soleh. Saya pingin tobat kalau lihat wajahnya. Ini orang yang rajin melaksanakan amal soleh. Wal aksu bil aks, kebalikannya. Barang siapa yang melakukan dosa dan maksiat, maka dikatakan di sini bahwa sesungguhnya sawadan fil wajh, wajahnya gelap. Meskipun kulitnya secara warna putih, tapi orang melihat wajahnya tidak nyaman. Kemudian wa dzulmatan fil qalb, kegelapan di dalam kuburnya. Kemudian juga hatinya pun gelap, kuburnya gelap, badannya lemah dan rezekinya sempit, dan Allah jadikan makhluk benci sama dia. Tiba-tiba orang tidak senang sama dia. Padahal dia mungkin kaya, padahal dia mungkin punya kedudukan. Allah jadikan semua orang benci sama dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa. Maka dari itu jamaah sholat Jumat, hati-hati. Kalau kita pernah melakukan dosa, bukan perkara dosanya, perkaranya kita mau kembali lagi kepada Allah apa tidak. Karena memang Allah akan jadikan kebencian itu. Allah akan jadikan wajahnya gelap, orang lihat tidak nyaman. Ada sebagian orang yang baru dari jauh saja, meskipun dia kaya, meskipun dia putih, tapi orang melihat wajahnya tidak suka. Tapi ada lagi orang yang mungkin wajahnya tidak cerah. Mungkin dia bukan orang kaya, tapi semua orang senang dengan dirinya. Kenapa? Athar, dampak dari ketaatan yang dia kerjakan. Saya akan tutup khutbah Jumat yang pertama ini dengan kisah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir atau risalah yang lainnya. Ibnul Jauzi itu pernah menceritakan, beliau cerita di zaman beliau, Ra'aitul ulama, beliau menceritakan ulama, yang diceritakan ulama bukan orang sembarangan, ulama. Aku melihat ulama di zamanku, Ra'aitul ulama wal masyayikh, dan seorang syekh di zamanku, ulama besar di zamanku. Ya'tuna bil faraid, dia mengerjakan yang wajib-wajib. Wa yatrukuna al muharramat, dia tinggalkan yang haram. Wa yaf'aluna mustahabbat, dia kerjakan perkara-perkara sunnah. Wa yuftahu ala anfusihim babal wara, dan dia membukakan untuk dirinya bab wara, zuhud orangnya. Orang kalau lihat dia kayaknya ahli surga orang ini. Tapi kata Ibnul Jauzi, walakin qulubuna tubghiduhum, tapi hati kami tidak cocok sama dia. Dengar ceramahnya itu membosankan. Dengar tausiahnya, ini ngomong apa sih orang ini? Dan aku melihat ulama yang lainnya, la ya'tuna illa bil faraid, tidak mengerjakan kecuali apa-apa saja yang diwajibkan dalam agama. Wa yaf'aluna syai'an minal mustahabbat, dia kerjakan sebagian perkara sunnah, yang dia sanggup dia kerjakan, yang enggak sanggup dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, lalu kemudian dia sibukkan untuk memperbaiki dirinya. Walakin qulubuna tamilu ilaihim, tapi hati kami nyambung sama dia. Setiap kali dia ngasih nasihat, kesentuh hati kami. Setiap kali dia memberikan pengarahan, merasa nyaman hati kami. Lalu murid-muridnya Ibnul Jauzi tanya, wahai imam, kok bisa seperti itu? Yang pertama kelihatannya solih, ilmunya banyak, dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, semuanya kelihatan indah, tapi kenapa kok hatimu gak nyambung sama dia? Sedangkan yang sama yang sini, mungkin amalnya tidak banyak, mungkin dia bukan seorang alim besar, mungkin dia hanya ustadz di kampungnya, mungkin dia kemudian hanya takmir di sebuah masjidnya, tapi kemudian kita benar-benar mencintai orang ini. Kenapa? Kenapa wahai imam? Kenapa? Lalu kata Ibnul Jauzi, adzunnu akibatus sir, aku duga itu gara-gara doa daripada dosa tersembunyi yang dia kerjakan. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah, dzunubus sir, dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi itu akan melahirkan kebencian makhluk kepada kita. Orang yang tadinya cinta sama kita tiba-tiba benci sama kita. Orang yang tadinya sayang sama kita tiba-tiba tidak suka sama kita. Gara-gara apa? Dzunubus sir, maksiat yang kita lakukan sembunyi-sembunyi yang orang lain tidak tahu. Kenapa? Allah paling murka dengan orang seperti ini. Dengan orang yang terang-terangan maksiat Allah murka, tapi orang yang sembunyi-sembunyi Allah juga lebih murka lagi.
Maka dari itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari perbanyak taubat. Jangan sibukkan menghitung aib orang lain. Jangan mengaudit kesalahan orang lain. Sibukkan kita melihat aib kita, lalu sibukkan kita dengan istighfar. Semoga Allah menutupi aib kita dan memuliakan kita semuanya. Barakallahu fikum wa astaghfirullah wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, yang ayat ini ayat yang paling kami sukai. Dari sekian banyak ayat yang lain Masya Allah, tabarakallah, tidak ada satupun ayat di Quran yang tidak kita sukai. Tapi salah satu ayat yang betul-betul menjadikan kita itu senang, bahagia dan merasa tenang hati kita di saat kita banyak dosa adalah ayat yang ada dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat nomor 53. Ini ayat hiburan bagi kita para pendosa. Ayat yang membuat kita merasa masih ada harapan untuk baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bayangkan Pak, yang dipanggil ini pelaku dosa. Ayat ini memanggil, Allah Ta'ala panggil kita para pendosa ini. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang sudah mentok maksiatnya. Jadi ini bukan maksiat yang cuma seketahun, 2 tahun, tidak. Yang sudah puluhan tahun dia berbuat dosa dan maksiat. Mungkin sudah puluhan tahun berzina, mungkin sudah puluhan tahun minum khamar, mungkin sudah puluhan tahun makan riba, mungkin sudah puluhan tahun dia berbuat maksiat dan dosa. Allah panggil dengan kalimat yang paling indah, ya ibadi. Allah tidak panggil, wahai para pendosa, wahai para peminum khamar, wahai para bezina. Allah tidak panggil begitu. Ya ibadi, wahai hambaku. Coba, Allah tahu kita maksiat. Jamaah, dalam hadits qudsi yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, aku tahu kalian itu bermaksiat di malam dan siang hari. Jadi jangan dikira Allah enggak tahu. Allah tahu kita maksiat. Teman kita enggak tahu, Allah tahu. Pasangan kita enggak tahu, Allah tahu. Di saat Allah tahu maksiat kita, Allah pastikan akan ngampuni kita kalau kita mau kembali kepadanya. Makanya Allah panggil dalam ayat ini, ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosanya. Jadi ini bukan maksiat yang sepele, maksiat yang sudah melampaui batas. Kalau bahasa kami, maksiatnya sudah mentok sudah. Apa jawaban Allah Ta'ala? Apa panggilan Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatku. Jangan putus asa. Maka jamaah sholat Jumat, kalau kita banyak dosa, jangan merasa saya enggak diampuni. Jangan. Datang kepada Allah. Allah senang kalau kita mau balik. Allah senang. Cuman terkadang ketika kita mau kembali kepada Allah, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi itu. Dengan mengatakan, kalau kamu taubat, kamu tinggalkan dosamu, aku akan bongkar aibmu. Karena seluruh maksiatmu ada di tanganku. Subhanallah. Maka kita katakan, tidak usah takut. Jamaah, kalau ada orang ngancam kita mau taubat, kita diancam, kalau sampai taubat nanti akan dibongkar aib kita, maka jangan kecil hati. Katakan kepada orang itu, silahkan Anda bongkar, saya tetap akan taubat. Karena kalau kita benar-benar beristighfar kepada Allah, Allah akan tutupi aib kita dengan caranya yang paling indah. Saya akan tutup khutbah yang kedua ini dengan kisah pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana Allah sayang kepada orang yang taubat, meskipun dia pelaku dosa. Disebutkan, diriwayatkan, dituliskan dalam kitab Fi Batni Hud yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Uraifi hafizahullah. Beliau punya risalah kecil, punya kitab kecil judulnya Fi Batni Hud. Di mana dalam kitab itu dikisahkan pada masa Nabi Allah Musa. Di situ pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam terjadi musim paceklik yang sangat luar biasa.
Lalu kemudian masyarakat daripada kaumnya Nabi Allah Musa datang kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, tolong doakan kepada Allah agar diturunkan hujan yang berkah, supaya kita nggak kekeringan seperti ini. Akhirnya Nabi Allah Musa mengajak kaumnya untuk berdoa kepada Allah. Umumnya kalau para nabi dan rasul sudah angkat tangan, Allah akan kabulkan doanya. Tapi ternyata kali ini tidak. Setelah Nabi Allah Musa berdoa, langit tetap cerah seperti kaca, tetap cerah. Tidak ada tanda-tanda mendung mau hujan. Lalu kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku? Kenapa engkau tidak kabulkan doaku? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, bagaimana mungkin aku mengabulkan doamu sedangkan ada di tempat engkau berdoa itu orang yang sudah berbuat dosa kepadaku sejak 40 tahun yang lalu dan dia enggak pernah bertobat. Maksiatnya bukan cuma sehari dua kali, bukan cuma sekali dua kali, tapi ini sudah 40 tahun jamaah. 40 tahun dia berbuat dosa dan maksiat. 40 tahun. Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, setelah mengetahui informasi itu, Nabi Allah Musa menghadap ke dalam kaumnya. Wahai kaumku, siapa di antara kalian yang telah berbuat dosa kepada Allah Ta'ala sejak 40 tahun dan sampai hari ini kalian tidak bertobat? Keluar dari tempat ini. Gara-gara kalian, doaku tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kiranya semua orang tertunduk. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak ada satupun yang berdiri. Semuanya nunduk. Ada satu orang, dia menoleh ke kanan ke kiri. Kiranya saya yang melakukan itu. Kok tidak ada yang berdiri? Berarti cuma saya yang sampai 40 tahun tidak tobat. Lalu kemudian orang ini di antara dua pilihan. Antara ingin mengaku dan antara kemudian malu ketika dia mengaku. Dia memanjatkan doanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sungguh kiranya aku yang telah berbuat dosa kepadamu sejak 40 tahun yang lalu dan aku belum bertobat ya Allah. Kalau aku berdiri kali ini, aku akan malu di hadapan Musa dan kaumnya. Ampuni aku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Di tengah rundukan orang itu dia bertobat kepada Allah, meneteskan air matanya dan minta maaf kepada Allah. Tidak lama langit berubah warnanya. Turun hujan jamaah. Setelah turun hujan itu, Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, bukankah engkau akan kabulkan doaku kalau orang yang berbuat dosa itu pergi dari majelis tempat aku berdoa ini? Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, hambaku telah meminta maaf kepadaku. 40 tahun jamaah. 40 tahun berbuat maksiat. Mungkin zina, minum khamar, makan riba, apapun itu. 40 tahun, gak berhenti. Bukan terus kemudian 40 tahun berhenti, tidak. 40 tahun gak berhenti. Wala taubat sama sekali. Lalu Nabi Allah Musa penasaran jamaah sekalian. Ya Allah, siapa orangnya? Siapa orangnya yang demikian bahagianya dia diterima taubatnya padahal dia sudah berbuat dosa kepadamu sejak 40 tahun yang lalu. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, sejak 40 tahun yang lalu dia berbuat dosa kepadaku. Tapi aku tidak ceritakan siapa orangnya. Apakah lantas ketika dia bertobat kepadaku, aku harus ceritakan kepadamu yang gara-gara sebab itu akhirnya nanti dia malu atas dosanya yang 40 tahun yang lalu? Tidak wahai Musa, aku tidak akan sebutkan dan ceritakan siapa orangnya. Subhanallah. Di hadapan nabinya pun ditutupi sama Allah Ta'ala aibnya. Maka dari itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilu niqam. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuba allati takhfisu du'a. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tughayyiru ni'am. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal-'amal. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah
Allahumma arzuqna ats-tsabata wal istiqamah, Allahumma arzuqna al-husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.